zaman COVID ya SMA-nya. Iya betul banget. Kembali kita lulusan COVID ya Kak. Betul. Jadi kira-kira seorang Atus ngapain aja sih waktu zaman COVID ya? Sebagai wanita memang berhak memiliki pilihan untuk menjadi apa seperti ke depannya. Betul banget. Dan memang perempuan itu harus merdeka ya Kak Bella ya. Harus merdeka untuk menentukan pilihannya sendiri. Kalau dulu kata orang-orang zaman dulu, perempuan itu kasur, sumur, dapur. Betul. Tapi kayaknya kalau untuk di zaman sekarang udah nggak berlaku ya. Betul. Kenapa ya kalau cowok itu sepertinya dia nggak diberikan pilihan untuk itu, sedangkan kita diberikan pilihan-pilihan kayak gitu. Kayak ibaratnya kita nggak bisa buat melaksanakan sebebas-bebas kita. Mau jadi apa nanti kita ya kan. Kalau dari segi hati, perasaannya memang lemah. Tapi kalau dari segi fisik sebenarnya kita kuat ya terus ya. Halo sahabat cerpen, today kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial hari ini, yang tentunya akan memberikan banyak inspiration untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Jadi hari ini kita akan sharing cerita-cerita menarik dan pengalaman-pengalaman yang inspiratif tentunya. Baik, langsung saja kita sambut bersama, inilah dia Nur Halimatus Sa'diyah. Yeay. Halo teman-teman semuanya. Oke, untuk Atus ya, thank you so much karena sudah meluangkan waktunya untuk mampir di podcast Batas Kota. Dan karena Atus ada di segmen aku, artinya kita berada di segmen cerpen cerita perempuan. Oke. Boleh Atus untuk menyapa sahabat cerpen dulu? Oke, halo sahabat cerpen cerita perempuan ya Kak Bella ya. Luar biasa banget, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih buat host kita yang cantik banget hari ini Kak Bella. Tersanjung ya. Sama rekan-rekan tim dari podcast Batas Kota yang udah berkesempatan untuk mengundang aku di dalam podcast kali ini. Dan aku bener-bener terharu sekaligus bangga karena jujur ini pertama kalinya aku buat gabung di podcast ya Kak Bella ya. Aku juga pertama kali untuk jadi host podcast di sini. Menjadi suatu kebanggaan ya untuk kita menjadi sesuatu yang baru gitu. Betul. Dan untuk sahabat cerpen, just info ya, kalau ini menjadi episode pertama segmen cerita perempuan dan aku dengan inisiatifku untuk mengundang temanku sendiri yaitu Kak Atus, karena kayaknya cocok ya untuk berbagi inspirasi perempuan-perempuan hebat di luar sana. Luar biasa. Sekalian ya guys, aku masih penasaran nih sampai sekarang, meskipun aku temannya Atus ya, aku masih penasaran gitu. Your dreams yang mungkin sampai sekarang masih ingin dikejar gitu. Dan tips and trick bagaimana sih anak-anak muda zaman sekarang untuk mengurangi rasa insecure-nya, untuk bisa terus melangkah ke depan. Karena kata orang ya, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan tahu rasanya. Betul. Lebih baik menyesal mencoba daripada tidak sama sekali. Betul. Aduh, aku masih bener-bener sangat bahagia banget, excited banget ya Kak Bella ya buat gabung di podcast ini. Dan kalau bicara tentang dreams, apa yang mau aku capai atau cita-citakan ke depannya, banyak banget tentunya. Cuman ada satu mimpi yang memang benar-benar aku pengen banget buat bisa jadi seperti itu nanti ke depannya. Apa itu kalau boleh tahu ya? Karena aku orangnya sangat senang untuk bisa menjelajah ke berbagai daerah, atau bahkan mungkin suatu saat one day bisa ke luar negeri. Jadi aku pengen banget buat bisa jadi seorang duta atau diplomat gitu kan. Karena aku merasa untuk bisa menjadi seorang duta itu kan profesi yang sangat mulia. Betul. Ya Kak Bella ya. Kita menjalin hubungan atau kerjasama dengan kota atau negara lain. Kemudian kalau misalkan nanti ada suatu hal yang mungkin miskomunikasi gitu ya antara negara kita sama negara lain, kita bakal mendamaikan dua negara ini. Jadinya tadinya mau perang jadi nggak jadi gitu. Jadi profesi yang sangat mulia menurut aku, dan hal yang sangat besar yang sangat aku cita-citakan dari semenjak aku SMA gitu. Luar biasa ya, mimpi seorang Atus gitu. Dan mungkin sebelum kita beranjak ke hal-hal yang lebih lagi ya, aku mau penasaran nih untuk cerita Atus waktu zaman SMA. Karena katanya Atus ini suka ikut lomba-lomba ya. Apalagi kita zaman COVID ya SMA-nya. Iya betul banget Kak Bella, kita lulusan COVID ya Kak. Betul. Jadi kira-kira seorang Atus ngapain aja sih waktu zaman COVID ya? Ikut lomba, kok ikut lombanya gimana gitu. Oke, jadi mungkin aku mau ke Atus untuk cerita-cerita sharing di sini. Oke, jadi sebelumnya aku itu dulu memilih masuk buat SMA yang memang kata orang-orang kalau kita masuk ke sana itu luar biasa terbaik gitu ya di Kalsel. Dan memang SMA yang aku pilih itu SMA-nya khusus sains gitu, khusus kayak ya bidang-bidang MIPA lah ya. Oh berarti nggak ada yang
Iya. PS gitu? Nggak ada yang IPS. Nggak ada khusus jurusan lain? MIPA. Nggak ada jurusan lain juga pada zaman Khusus itu. MIPA, ya. Iya, khusus MIPA. Memang sekolahnya itu sekolah sains dan orang-orang di sana memang dipersiapkan untuk masuk sekolah kedinasan. Betul. Jadi ya rata-rata Akmil, Akpol, IPDN gitu kan. Itu udah jadi makanan sehari-hari kita gitu buat bisa masuk ke sana. Betul. Dan untuk aku sendiri itu kan namanya SMA Banua ya. Jadi aku masuk SMA Banua dan selama aku bersekolah di sana aku merasa memang mimpi-mimpi aku tuh terbatas. Karena aku kurang bisa buat mengeksplor diri aku, Kak Bella. Kenapa? Kan katanya SMA Banua favorit ya? Iya, karena SMA-nya itu kan sekolahnya asrama. Dan kita punya peraturan yang ketat banget. Jadi kalau kita mau misalkan mau ikut lomba di luar sekolah yang memang mengharuskan beberapa hari gitu, itu sulit buat izinnya, Kak Bella. Sulit berarti buat izinnya. Pernah kejadian gitu mau lomba keluar tapi nggak dapat izin dari sekolah? Gitu? Iya, memang kecuali lombanya itu lomba olimpiade. Olimpiadenya sains gitu kan. Emang harus sesuai bidangnya ya? Iya, emang harus sesuai bidangnya gitu. Yang linear lah sama jurusan kami. Jadi untuk hal-hal yang berbau non akademik itu memang sulit. Agak susah pada, ya. Iya, sulit pada masa itu. Makanya aku merasa untuk aku mengembangkan potensi yang ada di dalam diri aku sewaktu SMA itu sangat terbatas ruang geraknya. Beda halnya ketika kuliah gitu. Dan pada saat aku SMA pun aku cuman ikut lomba-lomba online yang lomba-lombanya ini berbau sosial aja kayak itu pada zaman COVID. Iya, pada zaman COVID tadi. Jadi nyari lombanya lewat apa? Lewat Instagram gitu? Iya, lewat Instagram. Jadi kan ada websitenya. Terus pendaftarannya secara online aja gitu kan. Jadi aku ikut lomba-lombanya itu ya olimpiade juga, cuman di bidang. Tapi itu bawa nama sekolah atau gimana? Iya, bawa nama sekolah. Iya. Dan ikutnya pun olimpiade juga, cuman di bidang sosial. Karena tadi kan kurang serak dengan sains, jadi memilihnya di sosial. Dan ternyata setelah aku ikut lomba-lomba itu kan belajar nih terkait dengan sosial, tentang sosiologi segala macam. Jadi aku merasa kayaknya passion aku di sini deh gitu kan. Bukan di sains ya? Bukan di sains. Karena aku juga IPA ya dulu. Terus waktu aku sekolah ya SMA IPA, kok kayaknya nggak bisa ya aku hitung-hitung rumus-rumus. Padahal kan rumusnya udah ditetapin nih, tinggal masukin angka, tapi nggak bisa loh guys. Ternyata emang susah ya kalau bukan fashion tapi dipaksakan. Betul. Kita kayaknya kita emang hampir-hampir sama aja ya. Lebih sukanya hal-hal yang berbau sosial, terjun ke masyarakat. Betul banget. Karena memang sebenarnya MIPA ini senang gitu kan, apalagi untuk jawaban-jawaban MIPA itu kan pasti ya Kak Bella ya. Kita nggak harus mikir kayak dinamika segala macam. Cuman karena emang bukan fashion aja ya, susah ya. Jadi susah banget buat bisa menyeimbangkan hal-hal tersebut. Kalau kita udah senang, otomatis kan kita maunya hal-hal itu aja yang berbau sosial aja. Makanya itu juga yang mendasari kenapa pas aku kuliah aku tuh lintas jurusan gitu. Jadi emang ilmu pemerintahan menjadi pilihan atas yang pertama gitu? Betul banget. Jadi sekian banyaknya orang-orang yang memilih ilmu pemerintahan di pilihan kedua. Kami berdua adalah orang yang memilih ilmu pemerintahan di pilihan pertama ya. Kak Bella juga pilihan pertama. Karena merasa salah jurusan kan tadi. Jadi waktu mau kuliah tuh langsung nyari jurusan mana sih yang emang sosialnya tuh sosial banget gitu. Langsung berhubungan dengan masyarakat. Dan kebetulan aku juga mau jadi wanita karir ya. Masya Allah. Yang seperti tema hari ini kita. Tema perempuan kita hari ini ya Kak Bella. Wanita karir ya, bahwa perempuan itu berhak untuk memilih menjadi wanita karir. Betul, setuju banget. Memang kita sebagai wanita memang berhak memiliki pilihan untuk menjadi apa seperti kedepannya. Betul banget. Dan memang perempuan itu harus merdeka ya Kak Bella ya, harus merdeka untuk menentukan pilihannya sendiri. Mau jadi apa nanti kedepannya ya terserah kita, mau kita seperti apa. Yang penting kita bisa fokus buat menjalankan hal-hal tersebut untuk mencapai mimpi kita. Heran ya sama orang-orang yang selalu memberikan pilihan-pilihan kepada perempuan, padahal kan kita selalu multi peran ya. Terus kita bisa perempuan itu bisa menjadi seorang ibu, perempuan bisa menjadi wanita karir, perempuan juga bisa menjadi sahabat untuk temannya, bisa menjadi tantenya, bisa menjadi dan lain sebagainya, bisa multi peran gitu. Tapi orang-orang selalu bilang bahwa kamu mau pilih ini atau ini, kamu sebagai wanita mau ini atau ini, padahal itu jarang terjadi ya pada cowok.
Betul banget Kak Bella. Memang kenapa ya kalau cowok itu sepertinya dia nggak diberikan pilihan untuk itu, sedangkan kita diberikan pilihan-pilihan kayak gitu. Kayak ibaratnya kita nggak bisa buat melaksanakan sebebas-bebas kita. Mau jadi apa nanti kita ya kan. Kayak ruang gerak kita itu merasa dibatasi gitu, apalagi sama lingkungan sosial masyarakat yang memang punya standar tersendiri untuk wanita ya Kak Bella ya. Kalau dulu kata orang-orang zaman dulu, perempuan itu kasur, sumur, dapur. Betul. Tapi kayaknya kalau untuk di zaman sekarang udah nggak berlaku ya. Betul. Perempuan juga bisa kok ke dunia luar gitu. Dan bahkan perempuan sekarang udah banyak yang jadi pemimpin-pemimpin hebat. Betul. Dan mungkin kami di sini ingin menyuarakan suara-suara perempuan ya. Amin. Karena ini salah satu tujuan diadakannya podcast ini di segmen Kak Bella ya, Kak Bella ya. Supaya kita sebagai perempuan itu bisa untuk lebih ibaratnya merdeka dalam menyuarakan pilihan kita dan berani untuk mengambil keputusan kita. Gitu ya Kak Bella. Jangan pernah takut ya. Mungkin dari sosok atau dari sudut pandang lelaki ya, memandang bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu mungkin kalau dari segi hati perasaannya memang lemah, tapi kalau dari segi fisik sebenarnya kita kuat ya terus ya. Betul banget Kak Bella. Perempuan mengandung 9 bulan ya, kemudian melahirkan, berarti mempertaruhkan nyawa kan. Mempertaruhkan nyawa itu tandanya bahwa perempuan itu memang sangat kuat gitu. Memang perempuan itu punya insting yang lebih peka. Dan kepekaan perempuan itu seringkali dikira lemah sama laki-laki. Kayak perempuan lebih sensitif, sering lebih mudah menangis ya kan. Padahal itu salah satu cara perempuan menunjukkan rasa emosionalnya ya kan. Dan bagaimana perempuan itu bisa lebih tanggap terhadap lingkungan sekitarnya. Dan justru itu menjadi salah satu keistimewaannya bagi seorang perempuan. Betul. Bukan menjadi sebuah kelemahan gitu. Jadi mungkin kita sebagai perempuan harus lebih aware terhadap sekitar, bahwa kita bisa kok untuk meraih apa yang kita impikan. Jangan takut untuk bermimpi ya, karena sesuai tema kita hari ini bahwa langkah pertama itu memang menakutkan, tapi sebenarnya worth it. Luar biasa temanya ya Kak Bella. Benar-benar mencerminkan bahwa kita sebagai perempuan harus berani seberani-beraninya untuk mengambil keputusan. Dan mungkin karena tadi Atus sudah cerita ya tentang zaman SMA-nya, sekarang kita beranjak ke kuliah. Kita pertama kali ketemu semester 1 ya. Itu hari pertama atau hari kedua kita kuliah? Kayaknya itu pas mata kuliah agama deh. Iya. Pas kita waktu ini ya kerja kelompok. Kita jadi waktu kerja kelompok ya kita. Betul banget, mata kuliah agama. Semuanya itu di kelompok tuh cuma kita yang semuanya cewek. Betul banget. Yang kelompok lain tuh kan ada cowok-cowoknya gitu. Kita cuma ya ampun. Dan FYI nih teman-teman Kak Bella dan teman-teman aku yang lain tergabung dalam kelompok itu jadi teman pertama aku di kuliah gitu. Ya. Sama ya guys ya, bahwa ternyata sampai sekarang ya terus. Iya benar banget. Alhamdulillah. Semoga sampai kita tua, sampai kita punya anak cucu. Nanti anaknya temenan ya sama anakku ya. Pasti dong. Nah guys, kita akan cerita nih. Dan aku nih ya sebagai temannya Atus tahu banget nih perjuangan Atus ini untuk mencapai banyak dreams ya waktu zaman kuliah. Karena kayaknya kalau udah kuliah itu kita udah saatnya untuk memilih mana nih yang aku suka. Fashion mana yang bisa menjadikan aku ke depannya tuh lebih maju. Dan kita akan mendengar cerita Atus dari awal itu, kalau nggak salah ikut duta kampus ya Atus ya? Iya betul banget, ikut duta kampus 2022. Itu semester berapa Tus? Lupa. Semester 1 ya? Kalau nggak 1, 2. Iya, artinya kan masih maba banget ya. Maba banget ya. Terus memberanikan diri untuk ternyata aku mau nih ikut duta. Padahal kan nggak semua orang ya. Karena jujur kemarin itu juga aku disuruh daftar, tapi aku terlalu insecure terus nggak berani ngambil gitu. Mentalnya masih ciut. Nah mungkin apa sih yang mendorong Atus untuk ikut itu? Untuk lomba duta kampus PSIP ya, Kak Bella ya. Itu kalau nggak salah itu jadi salah satu lomba pertama aku waktu kuliah gitu. Kalau nggak salah. Jadi kenapa aku mau ikut lomba itu, yang pertama kekosongan kekosongan jadwal belum padat ya jadwalnya. Maba itu kan waktu yang sangat senggang, banyak waktu free, dan aku juga belum ikut organisasi atau komunitas kayak himpunan, BEM atau yang lainnya lah di luar kampus. Jadi aku putusin ya udah deh aku ikut duta kampus. Dan sebenarnya pun aku insecure dan nggak nyangka bisa buat juara ya kan, juara jadi 2, runner up ya kemarin. Runner up 1. Dan aku nggak nyangka kenapa aku
aku yang jadi juaranya gitu kan. Dan aku tuh sebenarnya mau ikut duta kampus itu cuman mempersiapkan supaya aku tuh bisa tahu gitu kayak gimana sih lomba kedutaan itu sebelum aku ikut Nananggaluh pada waktu itu. Oh, jadi udah kepikiran untuk ikut Nananggaluh ke depannya? Iya benar, karena buat ikut Nananggaluh itu aku planningnya pada saat aku lulus SMA. Betul. Oh, udah lama ya. Udah lama. Planningnya bagus ya. Sebenarnya mau terstruktur gitu. Iya. Sebenarnya mau ikut di tahun 2022 pada saat itu Kak Bella. Pada saat waktu lulus nih kan karena udah nggak ada kegiatan apapun. Ternyata pendaftarannya udah selesai, udah kepilih juara-juaranya. Jadi ya udah deh cari di tahun 2023. Dan sebelum ke sana adalah diadakannya Duta Kampus FISIP ULM. Betul. Jadi aku ikut Duta Kampus FISIP ULM ini dan aku rasa kayaknya aku nggak mungkin deh menang. Nggak apa-apa deh, aku cari-cari tahu dulu apa sih kedutaan itu. Oh, penasaran ya? Iya, apa aja sih dipelajari. Ya, hitung-hitung belajar bekal lah ya, dan bekal buat nanti mau daftar Nananggaluh. Iya. Dan mungkin pada saat itu karena yang daftarnya juga dikit ya Kak. Berapa emang kemarin daftarnya? 10 orang. Itu cowok cewek? Cewek-cewek pada waktu itu. Jadi sangat sedikit banget gitu ya. Dan aku pun kayak kok bisa sedikit ini ya yang daftar gitu. Dan mungkin udah rezekinya kali ya bisa berkembang di sana. Dan alhamdulillahnya bisa meraih juara pada waktu itu. Dan hal itu juga yang aku bawa dan jadikan bekal supaya aku percaya diri buat ikut Nananggaluh. Karena untuk Nananggaluh kan tingkatannya lebih tinggi ya Kak Bella. Saingannya juga lebih banyak ya. Lebih banyak dan tentunya yang ikut pun cantik-cantik, ganteng-ganteng, bunga selangkar lah. Wajar orang kalau mencari Nananggaluh ya kan. Padahal atas ini lupa bercermin ya guys. Kayaknya kalau ada cermin yang besar tuh di sana, kayaknya aku di sini berdiri buat bercermin karena atas tuh cantik banget gitu. Bakatnya luar biasa, public speakingnya nggak diraguin lagi. Apa sih yang membuat atas tuh masih insecure gitu? Pada zaman itu beda sama zaman sekarang ya Kak Bella. Kalau pada zaman itu aku bisa dibilang cupu banget, culun banget, nggak ngerti penampilan apapun. Oh, jadi baru sekarang gitu tahu fashion, make up dan lain-lain? Iya, baru sekarang nge-upgrade diri buat penampilan, looks gitu kan, sehingga orang kayaknya ini nggak salah deh buat masuk Nananggaluh. Tapi kalau dulu aku juga kalau aku jadi juri kayaknya aku bakalan pikir 2 kali kalau buat milih aku sendiri, karena seculun itu Kak Bella. Kayak aku pun mikir kok juri-juri bisa ya milih aku pada waktu itu. Memang rezekinya kan? Dan memang artinya kan bakat nggak bisa dibohongin ya. Iya, alhamdulillahnya rezekinya memang sudah sampai ya kan di situ. Dan di situ yang aku berkembang banyak banget sih Kak Bella. Dan juga tentunya karena aku punya teman-teman yang support aku banget Kak Bella, dan teman-teman aku yang lain yang gak bisa aku sebutin satu persatu ya kan, yang sangat-sangat mendukung dan mendorong aku buat selalu mencoba hal itu. Aku masih ingat ya waktu itu malam grand final ya Tus ya. Iya. Kami dari Banjarmasin itu berbondong-bondong ke MTP. Di mana itu Tus kemarin tempatnya? Di alun-alun Ratu Jaleha Kak Bella. Kami langsung dingin-dingin menembus dari Banjarmasin ke Martapura cuman buat dukung Atus guys. Dan ternyata jadi suatu kebanggaan ya udah ngedukung dia dari nol sampai berada di depan aku sekarang. Luar biasa. Luar biasa banget. Ini mungkin salah satu woman support woman. Yes, ya, betul. Ya. Dan ini juga lingkungan memang sangat mempengaruhi bagaimana kita berkembang. Yes. Dan ketika seorang perempuan bisa memilih tempat untuk dia berkembang dengan baik, untuk bisa mencari lingkungan yang positif, maka nanti perkembangan dia pun juga akan ikut positif ya Kak Bella. Ternyata lingkungan seberpengaruh itu ya Tus ya. Memang nggak bisa kita pungkiri ya Kak Bella, untuk apalagi kita sebagai perempuan ya kan. Dan perempuan zaman sekarang itu bisa kita bilang banyak yang terbawa arus. Memang kita bisa buat gaul ya kan untuk mengikuti zaman, cuman memang harus ada saatnya. Ada saatnya. Gak bisa kita kayaknya terlalu terbawa arus, takutnya ke arah jalan yang salah gitu. Betul banget. Dan ini memang salah satu penting banget kita buat menyaring pertemanan yang woman support woman seperti Kak Bella dan yang lainnya. Dan mungkin ya Atus waktu Atus ikut pewadahan Nananggaluh ya, ada keraguan apa sih di diri Atus gitu sehingga kan tadi Atus sempat insecure ya. Terus ternyata insecure Atus tuh kayaknya semakin kesini sudah semakin memudar, rasa kepercayaan diri itu semakin tumbuh ya Atus ya. Dan rasa ingin terus menjadi yang terbaik itu kayaknya selalu ada gitu. Betul. Memang pada saat awal aku daftar Nananggaluh pun sebenarnya masih ragu ya kan Kak Bella.
itu coba-coba aja sih, kayak ibaratnya untung-untungan kalau orang Banjar itu. Dan aku ragu banget, kenapa? Karena yang pertama pada saat itu memang looks aku ya kan, seperti aku bilang tadi ya, jauh lah di atas mereka yang memang punya looks lebih mumpuni. Dan juga untuk dari segi relasi pun mungkin di sana orang-orang yang ikut Nanunggalu itu lebih banyak orang-orang yang memang berada, yang punya relasi luas gitu kan, yang mungkin anak siapa lah, anak anak pejabat, iya, anak pejabat lah gitu kan. Jadi dari situ kayaknya aku sempat ragu banget juga. Cuman aku lihat lagi kalau misalkan aku nanti bisa lolos, karena aku lumayan banget nih relasi-relasi ini yang memanfaatkan hal itu ya, terus ya, yang bakalan aku ibaratnya aku bawa gitu buat bagaimana aku ke depannya, bagaimana aku bisa mengembangkan diri aku ke depannya. Dan alhamdulillahnya memang setelah dinyatakan lolos dan ikut bergabung di sana, banyak banget hal-hal yang aku rasa peningkatan dari diri aku sendiri. Luar biasa. Iya, memang banyak banget hal-hal yang aku tadinya aku pikir aku nggak bisa deh buat ngelakuin ini. Apalagi Nanunggalu itu kan langsung berhadapan sama pejabat ya, Kak Bella ya. Kayak kita itu harus perfect gitu loh, kayak nggak boleh salah. Oh, itu berarti Kabupaten Banjar ya, terus ya? Nanunggalu Kabupaten Banjar. Iya, betul banget, Nanunggalu Kabupaten Banjar. Dan pas aku ikut itu kan untuk on duty-nya itu langsung sama pejabat, langsung sama orang-orang penting. Jadi kita harus terlihat profesional, sempurna, perfect ya kan Kak Bella. Dari sana aku belajar buat bener-bener gimana memanajemen diri aku supaya aku bisa seprofesional itu gitu. Sebagaimana seorang mahasiswa ini bisa buat langsung terjun ke orang-orang yang memang sangat-sangat ahli di bidangnya. Jadi suatu tantangan ya, terus ya? Suatu tantangan sekaligus kebanggaan juga ya Kak Bella ya. Kalau misalnya kita bisa buat menyelesaikan tugasnya, itu jadi hal yang sangat berharga banget bagi kita. Dan ada beberapa tugas yang sangat membekas buat aku. Apa itu? Yang pertama itu baru-baru aja di tahun 2024 ya kan. Pada saat itu kita diminta buat jadi tour guide peserta rapat Komisi Informasi se-Indonesia. Jadi kita itu kan bangun subuh-subuh nih akan Kak Bella. Itu masih dalam masa karantina? Atau udah. Oh, ketika ini udah jadi galuh nih. Iya, udah jadi galuh ya kan. Jadi kita itu diminta buat tour guide susur sungai ke Pasar Terapung Lok Baintan pada waktu itu. Jadi harus bangun subuh jam 3 atau jam 4 itu udah siap, udah harus ke Siring Banjarmasin karena di sana startnya. Dan kita harus standby buat nyambut tamu-tamu dari seluruh Indonesia di kapal masing-masing. Dan kita yang bakal itu dalam rangka apa terus kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah rapat Komisi Informasi se-Indonesia, kayak rapat tahunan mereka. Jadi pada waktu tahun ini alhamdulillahnya di Kalimantan Selatan yang jadi tuan rumahnya gitu. Dan itu kan harus standby ya Kak Bella ya. Jam 5 itu udah harus ke kapal. Jadi kita harus menjelaskan supaya orang-orang yang ada di kapal itu nggak boring. Soalnya kalau diam-diaman bingung ya. Bingung dan nggak tahu ya kan ini apa, ini itu apa. Dari gitu. seluruh Indonesia terus perwakilan. Dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Ada dari Sulawesi, Maluku, Aceh, kayak luar biasa. Bertemu dengan orang-orang yang istimewa tuh kayaknya nggak semua orang bisa ya, terus ya. Alhamdulillah. Jadi suatu kebanggaan dan kayaknya menjadi suatu pengalaman yang semua orang kayaknya mau untuk merasakan itu. Betul banget Kak Bella. Kayak semua orang memang kalau misalnya ada di posisi itu pun dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu jadi suatu kebanggaan banget ya Kak Bella. Dan juga karena Nanunggalu juga aku tuh jadi ibaratnya kalau misalkan siap-siap buat ngelakuin sesuatu nih ya kan Kak Bella. Karena kita kalau dipanggil on duty itu selalu subuh. Jadi kalau misalkan acaranya pagi, otomatis jam 3 udah harus siap, udah harus bangun, harus biasa. dalam keadaan yang fit, harus dengan senyuman yang semeringah di saat orang-orang tidur. Harus ngejar mimpi ya. Betul banget Kak Bella. Cuman ya itulah gitu lika-likunya. Dan itu menjadikan artis yang sekarang buat jadi lebih profesional lagi. Untuk meningkatkan diri dan juga menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Sahabat Cerpen, kita tahu ya kalau ternyata artis ini start from zero banget ya. Betul banget, semuanya dimulai dari nol, entah itu penampilannya, entah itu soft skill, hard skillnya. Terus ya kayaknya dulu aku tahu banget nih peningkatan dari public speaking Atusnya sekarang udah kayak wow, tanpa teks, tanpa skrip pun Atus sudah tahu nih apa yang mau aku bicarakan di sini ya. Terus ya karena kebetulan
kami itu janjian mau podcast baru malam tadi tanpa skrip apapun, tanpa kayak bingung ya. Tema juga baru siang tadi ya terus ya. Aku nentunya aku mau ini deh, terus temanya kita bicara tentang ini aja deh. Ini ketahuan gitu public speakingnya ternyata udah dihadapkan pada hal-hal yang ternyata dadakan udah bisa gitu. Dadakan harus siap selalu ya Kak Bella. Dan jujur aku di sini sebenarnya ngerasa nervous ya sama Atis. Jadi bicaranya masih putus-putus gitu. Ya sebenarnya ini nggak bisa juga sat-sat buat ngomong kalau nggak dipandu sama host kita yang sangat luar biasa. Masya juga Allah. Karena memang Kak Bella ini teman-teman pesawatnya gitu. Dia ini memang dia juga salah satu MC handal yang siap buat dipanggil dimanapun. Karena memang jam terbang Kak Bella ini juga nggak kalah tinggi. Karena memang Kak Bella ini orangnya selalu siap sedia kalau jadi kebalik ya, aku jadi malu ya. Jadi aku juga belajar banyak banget dari Kak Bella ini. Sebenarnya itu tadi ya, woman support woman. Emang betul-betul kalaunya memang pada saat ini misalnya aku jadi MC Atus ya kemarin itu memang diajarin juga oleh Atus. Terus pada saat Atus podcast emang aku dulu yang ngarahin Atus. Jadi sebenarnya kayak sama-sama gitu. Ternyata berjalan beriringan tuh lebih mudah ya daripada salah satunya berjalan di depan atau di belakang. Lebih baik kita beriringan aja, jadi samping-sampingan gitu. Betul. Aduh ini so sweet banget ya Kak Bella hari ini. Luar biasa banget kayak tema kita memang bener-bener tema yang so sweet banget menurut aku ya Kak Bella. Bagaimana kita berani mengambil langkah pertama. Betul. Dan langkah pertama itu worth it buat kita ambil gitu. Meskipun memang nih guys ya, sebenarnya semakin kita ketakutan dengan mimpi yang akan kita kejar, artinya semakin besar hal yang akan kita hadapi gitu. Betul banget. Tapi sebenarnya itu ya, tantangan itu kalau kita ambil, kita lakukan itu sebenarnya sesuatu yang keren gitu. Betul banget. Apalagi kalau sebelumnya kita bilang bilang ke diri kita kayaknya nggak bisa deh buat ngelakuin ini. Tapi ternyata bisa gitu. Iya, ternyata bisa. Jadi sesuatu yang wah aku bisa loh guys. Aku dulu kayaknya selalu berkeyakinan bahwa kayaknya aku akan selalu terkurung di zona nyamanku yang dimana kayaknya aku nggak mau nyoba-nyoba hal baru. Aku takut untuk bicara di hadapan banyak orang. Tapi ternyata ya terus ketika kita nyoba, kalau emang salah ya udah nggak apa-apa, perbaikin aja ke depannya. Betul. Kalau emang meningkat, alhamdulillah. Dan perlu ya guys kita untuk selalu grateful terhadap apapun yang kita dapatkan. Karena banyak ya terus sekarang itu kalau udah dapet gitu, udah achieve satu hal, udah merasa kayak aku udah yang paling keren, kayak aku udah nggak perlu lagi untuk mencoba hal-hal baru. Kayaknya harusnya semakin kita next level tuh harus semakin ada big dreams dalam diri kita. Betul banget. Memang ketika kita merasa kayaknya aku nggak bisa buat ngelakuin hal ini deh, karena hal ini kayaknya bakalan ngebuat aku ngedown apa segala macam pasti tengah jalan. Tapi ketika kita ngelakuinnya dan ternyata bisa. Itu kayak bangga banget ya gitu, ternyata udah bisa ngelewatin hal ini gitu. Dan memang kalau misalkan kita udah achieve sesuatu itu ya kan nggak boleh tinggi hati, harus tetap down to earth lah, merendah gitu ya. Bukan berarti rendah diri tapi rendah hati, ya kan. Artinya tetap memandang orang-orang tuh bahwa kita semua sama gitu. Betul banget. Enggak sombong lah. Ya itu sih. Soalnya kan banyak ya orang yang merasa kalau udah tinggi, entah itu dari jabatannya, entah itu dari prestasinya, kok kayaknya dia sombong gitu. Betul banget. Jadi pentingnya guys untuk tetap grateful terhadap apapun yang kita capai. Nah mungkin kita juga mau minta tips grateful tuh gimana sih terus untuk orang-orang meskipun udah banyak pendapatannya, tinggi jabatannya, banyak prestasinya, tapi tetap rendah hatinya, tetap merasa bahwa kayaknya aku harus meningkatkan diriku lagi nih. Kayaknya kalau tips dari Atus itu apa ya? Aduh sebenarnya tips itu nggak ada ya, cuman berjalan sealur-alurnya aja. Kalau misalkan kita udah ada di posisi yang orang-orang bisa katakan tinggi ya, posisinya udah berada di atas lah ya, kita sebagai seseorang yang berada di atas itu harus selalu ingat bahwasanya kita ada di atas ini itu juga karena orang-orang yang ngedorong kita dari belakang, dan mungkin mereka itu udah ngelihat dari bawah dan ngedorong kita ke atas gitu ya kan. Jadi kita harus benar-benar melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Artinya kita melihat sudut pandang yang lain juga. Kalau misalkan kita berlaku ibaratnya katakanlah sombong gitu kan, gimana pandangan orang terhadap kita, gimana image kita terhadap mereka yang udah ngebantu kita gitu ya kan. Karena image kita bakalan terluka gitu, dan kita juga bakalan tidak disenangi lagi sama orang-orang. Jadi kita butuh banget buat bisa
bisa benar-benar melihat segala sesuatu ketika kita berada di atas itu tidak hanya dari satu point of view kita, tapi dari banyak point of view orang, supaya nanti apapun tingkah laku kita, tindakan kita nggak melukai orang lain gitu kan. Dan penting banget bagi kita buat selalu ibaratnya lihat orang ke bawah lah kalau untuk soal-soal duniawi gitu ya kan Kak Bella, tapi untuk pencapaian segala macam lihat ke atas gitu, dan juga lihat kemampuan diri kita apa yang memang mau kita tingkatkan, dan untuk langkah kita memang apa yang mau kita capai selanjutnya harus dengan keputusan yang memang benar-benar matang gitu kan, terstruktur ya, kalau dulu kan kita coba segala tantangan baru ya coba-coba aja lah gitu, mungkin kalau sekarang, kalau Atus yang sekarang itu lebih terstruktur Kak Bella untuk mengambil langkah ke depannya, karena sekarang banyak hal yang sudah kita ikuti ya kan, artinya ketika kita mau ikut atau melangkah ke sesuatu yang baru gitu kan, katakanlah misalnya kita ikut komunitas atau organisasi gitu kan, dan kita misalnya jadi leader di dalam sana, mungkin banyak pertimbangan yang bakalan kita kasihkan dulu kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita mampu nggak kalau misalkan kita jadi orang itu atau jadi leader, leader di dalamnya gitu. Jangan sampai udah jadi leader berhenti di tengah jalan. Betul, apalagi jadi beban anggota ya kan. Itu sangat sesuatu yang sangat dihindari tentunya. Jadi memang benar-benar mematangkan segala keputusan. Apapun yang kita ambil harus benar-benar dipikirkan secara matang untuk sekarang gitu ya Kak Bella, karena sekarang ini ibaratnya nggak senggang gitu ya, banyak hal-hal lain yang dilakukan. Sekarang Atus sudah padat ya jadwalnya. Amin. Jam terbangnya udah sana sini, dan kesusahan kemarin mau ngundang Atus, katanya mau lihat jadwal dulu ya Atus ya. Kayak Kak Bella berlebihan deh. Enggak lah guys, emang Atus sekarang tuh jadi orang yang sibuk banget, udah jadi MC juga di berbagai acara ya Atus ya. Kemarin jadi MC di brand makeover udah jadi. Itu rencananya hari Sabtu ini Kak Bella. Sabtu ini. Kita akan nantikan itu ya guys. Katanya di Livi Banjarmasin ya Tus ya. Iya benar banget, di Livi Banjarmasin. Jangan lupa untuk mampir ke Livi ya. Karena kita akan bertemu Atus secara langsung lagi di sana. Oh my god, siapa tahu mau di sana ada diskon banyak ya Kak Bella ya. Di Livi mana, di Gatot yang baru buka? Aku nggak tahu juga sih di Livi yang Gatot apa yang di Sultan Adam ya kan. Kayaknya antara dua itu deh, nggak tahu di mana ya kan. Aduh keren nih guys, kayaknya nggak berasa gitu kalau bicara sama Atus, kayaknya adem aja bawaannya ya. Dan juga, tadi tuh dengar ya Atus ikut komunitas. Kalau nggak salah komunitas perspektif Banjarmasin gitu. Betul nah banget. Itu kalau boleh tahu komunitas apa itu Tus? Perspektif Banjarmasin itu kepanjangannya Persatuan Pemuda Kreatif Banjarmasin. Jadi untuk komunitasnya itu ada di bawah naungan disebut Para Banjarmasin gitu kan. Dan untuk organisasinya itu sebenarnya bergerak di bidang digital kayak gitu loh Kak Bella. Jadi memang berbau kayak editing, fotografer, dan sebenarnya aku nggak ada passion di sana gitu. Dan bisa nyoba nyemplung di sana. Kenapa aku ikut itu ya kan? Dulu itu ada temenku, namanya tuh Haura, dia tuh ngajak aku buat ikut komunitas pada waktu itu di tahun 2022. Waktu aku masih senggang banget, masih banyak free, kayaknya aku mau nyoba organisasi eksternal kampus gitu ya kan. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu keterima pada saat open recruitment. Oh, jadi emang ada seleksinya gitu? Iya, seleksi, dan orang-orang di sana menerima aja gitu dengan segala bentuk. Aku jadi yang itu tahun 2022. Aku kira baru tahun ini Atus ikut. Soalnya selama berteman sama Atus kayaknya aku baru tahu ya kalau Atus ikut komunitas itu, dan sampai sekarang Atus. Iya, sampai sekarang. Dan orang-orang di sana itu alhamdulillahnya menerima aku aja. Aku yang nggak bisa buat editing terlalu dalam, aku cuma bisanya Canva ya kan, sedangkan mereka itu bisanya kayak Adobe, kemudian Corel. Itu diajarin atau gimana Terus? Dan sebenarnya apa yang diedit gitu? Karena kami itu kan sama di bawah naungan dinas ya. Jadi kalau misalkan ada event dari dinas yang butuh kayak flyer editingnya, komunitas itu ya yang bantu. Dari kami juga jadi IO-nya juga bisa gitu. Iya, tapi sekarang udah punya proker tersendiri ya kan. Udah ada dana tersendiri, jadi bisa buat menyelenggarakan event sendiri. Kayak event yang baru aja kami selenggarakan kemarin, ada event Date with Mom edisi spesial Hari Ibu di Hotel Banjarmasin. Tahu ya, karena Atus kemarin juga nyebar flyernya ya Atus ya. Iya, alhamdulillahnya gitu, udah
punya event sendiri. Udah punya prokertar sendiri ya? Udah ada dananya dari dinas gitu. Luar biasa guys. Nah, Atus tuh orang yang sibuk banget ya. Enggak juga Kak Bella. Susah sekarang kalau ngajak Atus buat nongkrong. Enggak, Kak Bella juga orangnya sekarang udah padat nih jam terbangnya. Udah jadi MC di mana Kak Bella? MC wedding ya? Ya, sekarang jadi MC wedding, sering diundang dan juga jadi itu. Sering jadi moderator kalau himpunan ngadain kayak seminar gitu. Pernah jadi moderator dan untuk pertama kali ya, terus kemarin aku jadi moderator, aku malu banget karena masih bingung kan, nggak bisa lepas dari kertas gitu. Kertas, handphone, terus apa yang dibicarakan sama narsum itu kayak harus catat satu-satu karena takut kan. Terus ternyata dari situ juga ternyata nyoba hal baru yang menakutkan itu akan membawa kita ke depannya jauh lebih baik ya. Terus ya. Betul banget, setuju banget Kak Bella. Kalau misalnya kita udah berhasil menaklukkan ketakutan kita, itu benar-benar worth it banget. Karena kebanggaan tersendiri lah ya bagi kita buat bisa melakukan hal itu gitu. Dan aku juga belajar banyak banget nih dari Kak Bella karena kita satu himpunan ya teman-teman, di himpunan mahasiswa pemerintahan. Siapa tahu ada teman-teman Himapem yang nonton. Jangan lupa like ya teman-teman Himapem. Iya, dan Kak Bella ini salah satu panutan kami juga karena dia ini kan kepala divisi keorganisasian ya Kak Bella ya. Jadi dia benar-benar mengurus internal kami. Kalau misalkan kami ada konflik, Kak Bella lah yang turun untuk menyelesaikan itu. Jadi kebalik ya guys ya. Oh, jadi malu nih. Kan jadi bintang tamunya Atus ya, tapi kok aku yang salting di sini. Karena kita belajar juga ya kan dari seorang Kak Bella yang sangat luar biasa banget teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman Himapem yang nonton ini Kak Bella. Siapa tahu ada teman-teman Himapem yang next akan diundang ya. Siapakah itu? Jangan lupa mampir ya guys di podcast Batas Kota. Jangan lupa mampir. Oh iya, sebelum itu terus kita biar banyak subscribe-nya ya. Jangan lupa komen, like, and di-share ke teman-temannya. Betul banget. Siapa tahu ada yang mau diundang ke sini. Komen ya guys, komen di bawah. Karena ini masih episode pertama, kayaknya masih minim penonton dan kami harap dari episode pertama ini udah meningkat gitu ya terus ya. Betul banget. Karena dengan adanya podcast Cerpen Cerita Perempuan ini, kita bisa berbagi kisah tentang perempuan. Dan juga nih Kak Bella, siapa tahu nanti ada teman-teman yang nonton ya kan di podcast ini, dia mau berbagi cerita perempuannya atau cerita kisah-kisah inspiratif. Boleh bisa banget ya Kak Bella. Bisa banget guys, karena kami di sini tuh emang senang itu nampung aspirasi-aspirasi gitu, terus cerita-cerita menarik dalam hidup seorang perempuan ya. Dan juga kita juga itu nggak hanya perempuan sebenarnya yang bisa diundang di podcast Batas Kota, karena dari teman-teman host yang lain juga mengambil segmen-segmen yang nggak kalah seru. Ada yang nanti akan mengangkat tentang UMKM, nanti ada juga yang mengangkat tentang politik. Jadi tidak terbatas umur dan tidak terbatas jenis kelamin ya, mau perempuan mau laki-laki. Kalau emang kalian mau diundang ke podcast ini untuk menyuarakan atau ingin sekadar sharing ya terus ya, bisa banget guys. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Luar biasa. Jadi ini beda-beda ya nanti hostnya ya Kak Bella? Iya beda-beda dan karena Atus ini segmennya aku ya, jadi kan segmennya tentang cerita perempuan, hal-hal yang inspiratif lah gitu, sesuai ya dengan narsum kita hari ini. Luar biasa. Sebenarnya nggak terlalu menginspirasi banget ya Kak Bella, cuman semoga bisa membawa kebermanfaatan. Amin. Emang rendah ya hatinya. Bagus ya. Sesuai yang kita bawakan tadi ya. Terus gimana caranya, emang harus tetap grateful, harus tetap bersyukur gitu. Dan mungkin sebelum kita menutup sesi ini ya, aku mau Atus untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat Cerpen yang ada di rumah ataupun kru-kru yang ada di sini ya kan, untuk perempuan-perempuan untuk tetap berani menyampaikan aspirasinya, untuk tidak insecure terhadap entah itu penampilan, entah itu hal-hal yang berbau tentang kemampuan. Dan juga aku minta untuk Atus berbagi tips and trick untuk untuk melawan rasa takut gitu. Oke. Aduh, ini kembali lagi tips and trick ya Kak Bella ya. Aduh, kalau untuk tips and trick melawan rasa takut ya Kak Bella, mungkin ini udah hal umum dan lumrah banget. Kalau kita sebagai perempuan memang harus berani
Jadi pokoknya untuk melawan rasa takut itu harus berani, ya kan. Kalau misalnya kita sudah berani untuk melangkah, rasa kepercayaan diri itu bakalan mengikuti gitu kan. Yang penting kita berani dulu, nanti bakalan dibarengi sama rasa percaya diri ketika kita sudah melangkah untuk bisa mengambil cita-cita kita, mengambil mimpi-mimpi kita. Betul. Dan juga kita sebagai seorang perempuan memang harus bisa berdikari lah di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus benar-benar bisa merdeka untuk mengambil keputusan kita, apapun itu keputusan yang mau kita ambil nantinya, ya kan. Dan jangan sampai kita sebagai perempuan itu terjerat dalam stigma masyarakat. Mungkin masyarakat pada saat ini yang mengotak-ngotakan perempuan harus misalkan kayak menikah umur sekian, kalau misalkan lewat dari umurnya dianggap perawan tua atau apapun. Kayaknya untuk perempuan kita harus bisa keluar menghentikan stigma itu ya. Menghentikan stigma itu dan keluarlah dari zona itu. Kayak kita harus bersikap bodo amat gitu ya. Yang penting kalau misalnya tujuan kita mau berkarir dulu, capai tujuan itu dan fokus buat bisa nyapai tujuan itu. Tapi kalau misalkan kita mau jadi trophy wife gitu, ya silahkan gitu kan. Karena nggak ada yang salah juga untuk kita menjadi seorang ibu. Karena selama kita kalau misalkan jadi seorang ibu dan masih bisa menggapai mimpi-mimpi kita, why not gitu kan. Karena balik lagi seperti kata Kak Bella tadi, perempuan itu punya peran yang multifungsi. Betul. Dan dengan peran wanita yang sangat-sangat banyak dan multi peran ini, kita sebagai seorang perempuan itu kan sudah sangat kuat gitu untuk bisa menghadapi segala macam tantangan yang terjadi gitu. Apalagi wanita ini punya peran yang sangat strategis dalam pembangunan di kehidupan di negara kita, ya kan. Perempuan yang jadi madrasah pertama lah bagi anak-anaknya. Iya, dan perempuan juga yang bakalan mendidik bagaimana anak-anaknya nanti bakalan jadi generasi mendatang, generasi Indonesia emas lah, ya kan. Karena katanya kalau anak nggak bisa milih ya, lahir di keluarga dan ibu seperti apa, tapi kita sebagai perempuan itu bisa memilih mau menjadi ibu seperti apa untuk anak-anak kita nanti. Betul banget. Ibaratnya ya keputusan terbesar itu ada di perempuan, ada di wanita gitu ya Kak Bella. Kita harus bisa buat mengempower diri kita sendiri, kita harus bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita supaya nanti kita nggak dipandang sebelah mata sama orang. Apalagi ya kalau kita lihat ya Kak Bella ya, untuk umur kita remaja menuju masa quarter life crisis lah, ya kan, karena kita udah usia 20-an ke atas. Banyak banget teman-teman yang memang ada di masa atau fase percintaan yang mana mereka itu ibaratnya udah jatuh gitu ya ke lubang yang aku nggak bisa deh kalau nggak sama dia gitu. Aku kayaknya dia ninggalin aku karena aku nggak worth it. Jadi toxic ya. Jadi toxic relationship. Bahwa kita sebagai perempuan harusnya jangan berpikir seperti itu. Karena kita itu worth it. Dan kita itu harus punya prinsip. Kalau nggak sama dia nggak apa-apa gitu kan. Masih banyak cowok-cowok yang lain lebih baik ya kan, yang lebih baik. Dan itulah salah satu kenapa kita harus memang percaya diri dan beranilah buat mengambil langkah atau keputusan selanjutnya. Dan juga aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Bella dan juga buat teman-teman rekan-rekan kru podcast Batas Kota yang udah mengundang aku ke sini, karena jujur aku seneng banget dan bangga banget bisa bergabung di podcast ini ya Kak Bella. Dan ini juga pengalaman pertama aku, kayaknya aku masukin ke CV deh setelah ini untuk di podcast ini. Caps Lock Batas Kota. Betul banget, karena aku bener-bener sangat terharu banget bisa diberikan Kak Bella kesempatan buat ada di sini ya. Dan semoga ini bisa menjadi cerita inspiratif bagi teman-teman perempuan. Dan tangga loncatan ya untuk kita berdua. Amin. Luar biasa, ternyata seru ya berbincang-bincang dengan wanita inspiratif kita kali ini. Dan sahabat Cerpen, seperti yang kita katakan tadi ya, jangan lupa untuk di subscribe, like and comment, dan di share ke teman-temannya. Dan juga untuk sahabat Cerpen, jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk membuat big dreams dalam hidup kita, karena semakin kita ketakutan dengan mimpi itu, semakin kita gemetar dengan mimpi yang kita bangun. Artinya memang sesuatu yang besar dan patut untuk kita kejar gitu. Kalau emang mimpinya cuman biasa-biasa aja, kalau kita bermimpi tapi kita masih bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada level yang naik di hidup kita. Jadi kita harus berikan
next level untuk diri kita sendiri. Jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, karena banyak orang yang berkata memang seperti adonan kue, terbentur lalu terbentuk. Jadi untuk sahabat cerpen, jangan lupa untuk berbagi ceritanya yang lebih inspiratif lagi. Dan kembali lagi aku ucapkan thank you so much kepada Atus karena sudah berbagi banyak hal yang begitu inspiratif di sini. Kayaknya sampai nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Saking gimana ya, Atus ini keren banget. Amin, Masya Allah. Makasih banyak juga nih Kak Bella yang udah ngundang aku kesini. Dan aku bener-bener excited dan bangga banget tentunya bisa bergabung sama host yang sangat luar biasa kali ini. Ternyata dari Atus kita belajar ya untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Jangan mau kalah dengan stigma masyarakat yang mengatakan perempuan itu terbatas gitu. Betul banget. Berani mengambil pilihan, berani mengambil langkah, dan selalu berkomitmen. Betul, setuju banget Kak Bella. Kita akan menutup sesi ini dan bye. Sampai jumpa. Sahabat cerpen.